Saya memang punya kesalahan, Bro. 6 bulan yang lalu tuh, 6 tahun yang lalu saya punya kesalahan. Saya ketipu investasi sama temen, ya, yang sampai sekarang orangnya masih hilang ibaratnya. Dan kesalahan saya adalah kesalahan yang sampai sekarang saya sesali itu, saya bikin teman-teman saya juga percaya sama saya, jadi yang percaya sama saya jadi ikut ketipu. Itu aja bener. Dan pada saat itu kan bener udah selesai gitu. Itu kan udah kejadian 6 tahun yang lalu. Aku juga udah pulang, udah minta maaf sama bapak, dan bapak mau maafin, mau nyelesain semua. Cuman ya maaf, jadi nominalnya jadi 2 miliar katanya ya. Iya betul, di video itu. Iya, karena setahu saya udah sampai segitu, tapi monggo lah, serah ke bapak. Setahu saya, makanya saya sampai bikin postingan di mana kemarin seharga mobil yang biasa bapak kasih ke teman-teman bapak atau ke kolega-kolega bapak. Ya saya pikir memang itu harganya segitu, kalau 2 miliar mah nggak sampai mobil, bis itu berarti. Saya bisa bis bukan mobil. Tapi nggak tahu lah, terserah motivasi beliau seperti apa, saya nggak akan menyangkal. Memang itu kesalahan saya dan itu jadi penyesalan saya seumur hidup. Sudah saya buktikan, dalam artian itu udah jalan, saya udah tobat nasuha. Terus akhirnya saya mulai membranding diri saya di media, mengajak orang-orang untuk hidup dengan baik, mengajarkan orang-orang untuk menebarkan kebaikan, menjalani hidup dengan baik. Saya tunjukkan betapa tawadunya saya sama orang tua saya. Saya kenalkan ke media, oh ya ini saya punya sosok ayah yang bisa saya banggakan. Mungkin kalian juga nggak akan banyak tahu tentang Haji Haryanto kalau saya nggak nunjukin di media. Itu karena saya benar-benar bangga sama orang tua saya sampai detik ini. Ya. Terus saya jadi nge-branding perusahaan juga. Mungkin kalian aja kan baru kenal saya baru tahun 2017, 2018 2018 kesini lah paling, ya kan? Karena dulu kalian nggak ada itu. Mas, dosa-dosa saya nggak cuma banyak banget. Makanya hidup saya itu setelah Bapak nyelamatin saya pada saat itu, Bapak nyelamatin masalah saya pada saat itu, saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, saya nggak akan mengulangi kebodohan yang sama, dan saya akan hidup dengan baik dan mengajak orang-orang di sekitar saya untuk hidup dengan baik supaya mereka nggak melakukan kebodohan yang sama seperti apa yang saya lakukan. Ya seperti apa yang kalian lihat di media sejak kalian kenal sama Rian Mahendra, ya itulah itu jalan tobat saya. Makanya orang banyak banget ngomong, nanya, Mas kok bisa sih punya hati kayak gitu? Mas kok bisa sih kamu sebaik itu? Mas kok bisa sih kamu? Ya mungkin banyak orang, kok iso sih Mas Rian api-api kok dadi wong? Kok bisa sih kamu bisa sebaik itu jadi orang? Kan saya selalu bilang, yang saya lakukan saat ini itu adalah bentuk penyesalan saya atas dosa-dosa saya di masa lalu. Dosa-dosa saya nggak cuma itu aja, masih banyak lagi. Ya mungkin nanti kalau dibuka satu persatu ya, kalian tambah nggak karu-karuan. Ya gimana ya? Agak syoknya, kenapa aib yang sudah ditutupin sama Allah, udah diselesaikan dengan baik, harus dibuka sama manusia, dan itu ayah kandung saya sendiri. Itu aja sih yang agak syoknya, karena nasib anak-anak saya gimana? Kan yang hidup ini bukan cuma Rian Mahendra, Pak. Saya punya anak-anak yang lagi kuliah, ya kan? Saya punya anak yang masih sekolah di rumah. Saya punya istri. Terus gimana? Mereka keluar dari rumah terus atau ketemu teman kampusnya. Bapak lu, maaf bapak lu kayak gini gitu. Ya, sama bisa bayangin lah gimana sih? Mereka kan lagi butuh-butuhnya bersosialisasi. Makanya saya bikin postingan kemarin, hujatan kalian arahkan ke Rian Mahendra ada keluarga saya. Karena tadi pagi aja mertua saya tuh sampai, kamu semangat ya. Beliau tuh mertua saya sampai yang perempuan maupun yang laki-laki sampai keluar dari rumah aja ditanya tetangga. Ya mertua perempuan ke pasar ditanya sama tetangga. Itu kasihan loh, karena saya belum pernah bisa membahagiakan mereka, belum pernah bisa membahagiakan orang tua saya sendiri. Mungkin bapak masih kurang sama saya selama ini. Saya juga belum bisa membahagiakan anak dan istri saya. Gitu. Kenapa mereka harus jadi kebawa sama dosa-dosa saya di masa lalu? Soal itu aja sih. Terus selama ini juga kalau kalian lihat rekam jejak digital seperti apa bapak memperlakukan saya di setelah masa itu, bapak saya otomatis pada saat itu janji saya sama diri saya sendiri adalah saya akan memperjuangkan martabat keluarga dengan lebih baik lagi, martabat keluarga besar dengan lebih baik lagi. Saya akan memajukan perusahaan dengan cara bekerja jauh lebih keras lagi daripada sebelumnya. Saya akan merubah diri saya untuk menjadi semakin baik lagi.
daripada sebelumnya gitu, dan itu sudah dibuktikan sampai dalam artian ya seperti apa perkembangan Pak Arianto dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Saya anggap itu berkat effort dan bantuan rekan-rekan semua, teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, para kru, orang-orang saya di lapangan dan lain sebagainya. Kalian benar-benar support impian saya untuk membahagiakan orang tua saya sampai Pak Arianto jadi ada di titik seperti apa yang kalian lihat saat ini. Ya itu kan bentuk kalau Bapak ngasih GWS kan waktu itu hadiah ya kan. Betul. Ya walaupun udah diambil lagi sih, masalah lah itu barang dunia. Tapi buat aku itu bahagia buat, karena apa, canda tawa saya sama Bapak pada saat itu final goal atau final achievement yang diinginkan seorang anak pada orang tua. Di saat orang tuanya itu merasa bangga sama dia, merasa seneng, merasa bahagia sama effort yang sudah diberikan sama makanya buat media-media tuh kalian yang menggoreng masalah ini terus jadi kok seolah-olah kalian jadi kayak pengen misahin aku, jadi pengen merusak hubungan aku sama kalau kalian sudah sukses merusak hubungan kerja saya dengan orang tua saya, ya cukup sampai situ. Jangan berusaha merusak hubungan darah saya dengan keluarga saya dengan orang tua saya.